Shalom Bapak Ibu Jemaat di mana saja berada, terhubung kembali dengan saya Pendeta Yohana Kristanti Ikat dari Jemaat Kekewengelion Resort Palangkaraya. Teks firman Tuhan yang menyapa kita dapat dilihat dari pasal 9 Yesaya ayat yang ketiga hingga yang keempat yang berkata demikian, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa gema yang dikemukakan dalam teks ini sebagai seri lanjutan dari renungan pagi hari tadi? Gemanya bahwa Allah membebaskan Israel dari kuk penindasan orang-orang Asyur. Yesaya 10 ayat 24 hingga yang 27. Itu pertama. Penindasan itu begitu berat, seperti kuk yang menekan di pundak. Tetapi kemudian karena pekerjaan Allah, itu dipatahkan secara ajaib. Sama seperti pada hari kekalahan Midian, pada zaman Gideon. Benar orang-orang Midian dengan tentaranya yang besar menindas merampok Israel yang tak berdaya. Akan tetapi kemudian Gideon dengan tentaranya yang kecil jumlahnya dan dengan pertolongan Tuhan menghadapi serangan mereka, kedua raja Midian, Oreb dan Seik dibunuh dan akhirnya tentara Midian dikalahkan. Sejak itu tidak ada lagi yang mengganggu Israel. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama membebaskan bangsa itu dari kuk penindasan, yang kedua adanya kelepasan yang total dan definitif. Tidak ada musuh, segala alat perang dibakar, sepatu tentara yang berderap untuk bermaju berperang, serta jubah perang yang berlumuran darah. Semuanya tidak ada lagi, bahkan dikatakan menjadi umpan api. Yang ketiga, klimaknya adalah kelahiran seorang anak laki-laki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Artinya, putra yang dijanjikan ini adalah pelepas dengan sifat-sifat ilahi yang mengerjakan keselamatan bagi manusia. Hal itu dapat dilihat dengan namanya, penasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, semua pasti bisa mengetahui dengan jelas bahwa tertekan, tertindas, bagaikan dikenakan kuk pada pundak dan gandarnya berharap untuk dipatahkan pada suatu ketika. Situasi rumit dengan keadaan ini terjadi pada Israel, terjadi pada Yehuda, dan kemudian itu semua ditumpaskan. Selalu ada harapan di balik kekusutan politik dan di balik segala situasi yang tak nyaman dan di balik kekisruhan yang terjadi pada sebuah bangsa atau negeri. Ada harapan bahwa akan ada penunggang balikan situasi kekacauan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai. Dan pada teks ini kita bersama percaya pekerjaan Sang Mesias akan terjadi dan terjadi terus sampai saat ini. Hanya proses yang mematangkan kita untuk tetap berjuang dalam kebenaran dan meyakini pekerjaan Sang Putra Allah, Yesus Kristus, Raja Damai, terus berlangsung dalam sepanjang sejarah. Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati hidup ini dengan penuh rasa syukur. Pembebasan yang pertama bukan pembebasan fisik, pembebasan dari kuasa dan kekungan dan dosa. Setiap orang-orang yang dibebaskan dari kuasa dosa akan tahu cara bagaimana memikul, akan tahu caranya bagaimana belajar, berjalan, bahkan berlari untuk memenangkan pertempuran dalam kehidupan antara yang benar dengan yang tidak benar. Mari bersama dengan kebenaran ini kita diubahkan oleh Tuhan untuk hidup tidak lagi di bawah penindasan dosa, tidak lagi di bawah kuknya, tetapi kita dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan total, definitif. Dan mari kita nikmati hidup dalam kemerdekaan itu, dalam keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa.
Bapa di surga, sering kami mempertanyakan diri kami, mengapa kami sampai tiba pada saat ini, sering mengeluhkan oleh begitu banyaknya tekanan, oleh begitu banyaknya pergumulan, oleh begitu banyaknya kesusahan, dan tepat di masa pandemi COVID ini Tuhan, kami seakan-akan sedang ditindas, sedang digiring kepada kematian, dan begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak para relawan yang berupaya untuk membantu para medis, dan mereka pada akhirnya nyaris kalah oleh penyakit itu. Berjibaku sepanjang hari. Penindasan model barukah ini? Dan melandakah kepada kami kuk ini? Kami mohon Tuhan, berita kemenangan-Mu, berita pembebasan-Mu yang total dan definitif itu, berita bagaimana kelahiran Sang Kristus Yesus yang adalah Raja Damai itu memampukan dan mengarahkan kami untuk mengerti bahwa di tengah-tengah perjuangan ini, kami sadar kekuatan daripada Roh Tuhan akan memimpin kami. Biarlah kami menerima kebenaran-Mu sebagai cambuk bagi kami untuk mengisi bagaimana kami yang telah dilepaskan dari kuasa dosa hidup dalam kebenaran-Mu dan menghormati karya Sang Raja Damai untuk hidup di tengah-tengah segala situasi sesulit apapun dan di tengah-tengah situasi yang terancam oleh bahaya maut setiap hari. Kami tak ubahnya seperti domba di tengah-tengah serigala, akan tetap menampilkan kultus dan karakter dari orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Terima kasih, malam ini menjadi malam yang menenangkan, malam ini akan memulihkan, malam ini akan menyegarkan kembali pada besok pagi. Dan malam ini adalah malam yang mana Tuhan melayani kami dengan perlindungan dan proteksinya. Terima kasih Bapa di surga dulu, kini dan selamanya. Pekerjaan-Mu atas kami berlaku. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu kini dan selamanya, kami syukuri karunia-Mu. Amin. Amin.